Teman-teman mencakapai semua sahabat Darkes DKI, ini adalah proses pemasangan atau pengoboran sumur bor. Kita bisa lihat teman-teman ini lagi mempersiapkan mesin untuk menarik air yang akan dibuat kolam nantinya supaya lebih mudah pengeborannya. Di sini kita bisa lihat sumur yang digali tidak terlalu dalam karena nanti di sini akan isi air. Yang air itu nanti akan disedot melalui mesin ini yang akan disambung langsung ke tiang bor yang nantinya akan masuk ke tanah sehingga lebih mudah masuk. Ini tiangnya teman-teman semuanya. Ini tiangnya, kita bisa lihat sebentar lagi. Nah, ini dia akan pasang selang di atas. Yang selang ini nanti airnya masuk dari tiang bor ini yang nantinya akan ditancapkan ke bawah tanah sebanyak 4 tiang lebih. Jadi 4 tiang lebih yang dimasukkan ke dalam. Ini air yang aku bilang tadi diisi dulu untuk disedot kembali nanti. Nah, ini fungsinya biar tanahnya lembek dan cair sehingga lebih mudah saat dibor. Dan kita bisa lihat mata bornya di sini, guys. Ini adalah proses pengeboran sumur bor yang dilakukan oleh teman-teman dari Kota Langsa. Alat manual tentunya, pakai tangan yang dibantu oleh air yang dimasukkan ke dalam dari atas menggunakan mesin ini, guys. Kita lihat percobaan menghidupkan mesin. Sepertinya ada kendala, masih tidak hidup. Diganti orang lain dan kita lihat apakah akan hidup mesinnya. Masih gagal, guys. Kayaknya ada kendala di mesinnya. Beginilah perjuangan mereka untuk melakukan pengeboran di rumah-rumah. Kadang-kadang ada aja halangan atau rintangannya, tapi ya inilah resiko semua kerjaan. Semua profesi itu memiliki resiko masing-masing dan mungkin mereka sudah sangat paham dengan ini. Kita lihat berapa kali pergantian orang di sini ya untuk mengebor, untuk menghidupkan mesin, tapi akhirnya mesinnya hidup dan mereka langsung melanjutkan pengeboran. Kita bisa melihat pipa di atas ini, awalnya di atas genting rumah orang ya, di atas atap rumah orang, dan nanti bentar lagi akan masuk. Ini kita lihat pelan-pelan mereka akan memasukkan ke dalam tanah dan sampai ini masuk 4 tiang lebih. Kalian bisa bayangin itu berapa meter, satu tiangnya 6 meter kalau nggak salah. Jadi 4 tiang lebih, berapa meter yang akan masuk ke dalam. Nah, alat ini setelah turun dinaikkan kembali supaya lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam tiangnya. Jadi ini berkelanjutan terus menerus sampai 4 tiang gini-gini aja. Kalau nanti pegangannya udah ke bawah, kita bisa melihat atasnya udah mulai nyampe ke atap rumah orang. Nanti kalau udah nyampe ke bawah, pegangannya dilonggarin lagi, omor atau bautnya dinaikin lagi, dan sama halnya sampai 4 tiang ke dalam. By the way, ini rumah yang lagi dibangun, jadi lebih bagus ya untuk kalian yang mau buat sumur bor itu disediakan sebelum rumahnya jadi, sehingga teman-teman ini bisa mudah untuk mengebor. Kalau udah di keramik kan sayang, rumahnya kotor lagi. Dan kita lihat tiangnya ini udah mulai di bawah rumah orang ya, artinya satu tiang udah mulai mau masuk, tinggal 3 tiang lagi, dan nanti kita lihat hasilnya apakah dapat airnya atau enggak. Dan kita lihat ini lumpurnya udah mulai keluar ya, lumpur-lumpur, artinya yang di bawah tanah warnanya juga udah berbeda dengan tanah yang di atas, artinya udah menembus mata air di bawah. Ini pergantian untuk pemasangan tiang kedua. Ini cara pemasangan tiang kedua, teman-teman.
Mencakapi semuanya sahabat Darkes TKI. Kita lihat cara mereka menancapkan tiang kedua ke dalam tiang yang sudah masuk ke tanah. Bagaimana caranya? Pertama, pipa atau selang tadi dililit dulu ke tiangnya, sehingga saat diputar dia akan terlepas dengan sendirinya, tidak kelilit dengan tiang. Dan dicuci tentunya supaya tidak sakit waktu dipegang nanti, biar lebih bersih. Dan kita lihat sudah mulai tertancap tiang kedua, dan mereka lanjut untuk melakukan hal yang sama dengan menghidupkan mesin, turun air, dan itu dilakukan bertahap sampai pada akhirnya pipa yang ingin dimasukkan akan dimasukkan, dan sebelumnya dibakar dulu ya di bagian ujungnya untuk lebih lebar dan lebih dalam, dalam penyambungan pun lebih kuat. Ini caranya tradisional masih. Saat setelah dibakar nanti pipa satunya akan dimasukin untuk memastikan bahwa lebarannya pas dengan pipa yang satunya. Ini prosesnya. Dan yang satunya abangnya mempersiapkan pipa yang akan ditancapkan ke bawah tanah menggunakan besi di bawahnya supaya lebih cepat, lebih mudah, dan akan digores-gores seperti ini ya, lubang-lubangnya, untuk airnya bisa masuk ke sela-sela lubang yang digergaji sama abang ini. Kita lihat udah berapa tiang masuk, dan nggak lama lagi pipa ini yang udah digores juga akan masuk ke dalam sumur yang sudah dibor tadi, dan hasilnya nanti kita akan lihat bersih atau tidak. Untuk informasi, ini rumah ini ada 3 tempat dibor, yang pada akhirnya ini yang kita lihat di belakang ya, di belakang ada 2 tempat mereka bor gagal, dan pada akhirnya keesokan harinya mereka lanjut untuk ngebor di depan, karena di belakang katanya kurang lancar. Airnya bersih jernih, nanti kalian bisa lihat airnya di video ujung, tapi kurang lancar nariknya. Akhirnya mereka pun membuat sumur bornya di depan dan airnya mengalir dengan bagus. Ini air yang di belakang lancar seperti ini, airnya bersih itu. Kita udah coba, airnya bersih walaupun nggak jernih, tapi bisa lah kalau disaring. Ini lebih detailnya. Nah, keesokannya setelah dibuat di depan, ini hasil airnya. Gimana menurut kalian? Bersih kan? Untuk teman-teman yang mau ngebor, kabari ya, nanti dikabari ke orang ngebornya. Terima kasih.